Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-temanku, sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memperkenalkan unit usaha kita. Salah satunya ini memang bisnis keluarga, tapi insya Allah kemungkinan besar kita ya juga sedikit banyak tahu dari awal perjalanannya, yaitu sebuah toko material atau toko bangunan. Yang dulu kita membahas tentang hal-hal teknis tentang masalah toko teknik, karena kita juga membuka salah satu unit usaha, yaitu toko teknik kecil-kecilan juga, itu di lain tempat, bukan di sini. Kemudian banyak terstigma bahwa yang membuka toko material, toko bangunan itu ekonominya sangat melejit atau istilahnya jadi kaya. Apakah hal tersebut benar apa enggak? Nanti kita mencoba untuk mengulasnya. Benar enggak yang mempunyai usaha toko bangunan itu kaya-kaya? Bisa benar, bisa enggak? Benar kalau pengelolaannya benar-benar diperhatikan dengan dijalankan dengan benar-benar. Enggak kalau manajemen dan apa-apanya itu serba ngawur, dalam tanda petik ngawur. Di sini juga kita juga ingin nanti kedepannya kita juga ingin mengenalkan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil-kecil yang mungkin nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang belum membuka dan yang akan membuka sebuah usaha, khususnya toko bangunan. Kalau teman-teman mau membuka usaha lainnya atau unit lainnya, misalkan bengkel atau apa, ya monggo, terserah. Itu pasti panjenengan semua, Anda semua sudah mengetahui seluk-beluknya, minimal punya dasar lah, punya dasar untuk mempersiapkannya untuk usaha. Kalau kami di sini unitnya toko bangunan dan sebuah toko teknik, walaupun kecil-kecil seperti ini. Kembali lagi, apakah peluang toko bangunan itu sangat menjanjikan? Kemungkinan besar masih sangat menjanjikan, karena pasti semua orang itu akan membutuhkan sebuah bahan bangunan atau untuk membangun sebuah rumah, sebuah papan, karena itu merupakan hal yang pokok. Ya mungkin nanti untuk kedepannya teman-teman bisa sharing, atau di kolom komentar nanti bisa sharing apa saja yang kurang dari yang kami jelaskan. Mungkin nanti yang sudah berpengalaman puluhan tahun nanti bisa memberi masukan. Bukan, kami juga masih baru juga, ya mungkin ya sudah 10 tahun lebih dalam mengelola toko ini. Oke teman-teman, nanti kita keliling-keliling di toko kami, apa saja yang hal yang pokok, hal yang pokok untuk kita yang kita jual di sebuah toko material, toko bangunan. Nanti kalau yang kurang ya bisa Anda semua tambahi apa saja yang akan kita liput nanti. Kita coba keliling, kita coba memperkenalkan. Semoga untuk depannya bisa menjadi inspirasi Anda semua, wahai para pengusaha muda. Oke teman-teman, oke kita let's go. Yang pertama ini bagian semen. Nah, ya mungkin alhamdulillah pada kesempatan ini semennya kita sudah habis. Mungkin banyak baru datang beberapa, untuk besok atau kapan mungkin bisa datang. Dan itu kapur kalsit, dolomit juga ada untuk pertanian, kalsit untuk acian juga ada. Disambung dengan ada cakar ayam, ada papan cor juga ada. Seperti itu mobilnya baru rusak sementara teman-teman. Kemudian langsung ini, kalau di depan kita ada thinner. Nah, thinner seperti ini, thinner untuk campuran cat seperti itu teman-teman. Itu ada finishing untuk
mebel kayu dan lain sebagainya, politur, vernis, ada cat. Itu yang salah satu, ada yang di dalam toko bangunan seperti itu, ada cat tembok dari berbagai macam merek. Sorry, ini tidak di endorse. Ada cat kecil-kecil, ada cat semprot dari berbagai merek juga ada. Itu ada pintu kamar mandi, terus itu ada cat pelapis anti bocor, cat tembok, cat beraneka macam warna seperti itu, terpal. Nah, itu ada sapu serangga, sapu sawang. Kalau di tempat kami namanya sapu sawang, seperti itu teman-teman. Terus lanjut yang bagian depan sini seperti ini, kita juga melayani ada loster kayu. Ini tempat thinner, kita mainnya drum-druman. Ini gentong yang kita jual, seperti itu, tandon air. Nanti kedepannya insya Allah kita akan bahas. Ada gerobak sorong, gerobak arko, angkong atau apalah, atau namanya di tempatnya Anda pasti beda-beda. Ada gas, karena masyarakat juga membutuhkan gas. Nanti kita jual alat-alat kebersihan, sapu seperti itu, sapu. Ada ban, ada alat pertanian juga. Itu masih ada lem. Seperti itu. Ini alat finishing permebelan juga ada. Yang enggak kemarin kita situ ada lem kayu. Ada cat pelapis anti bocor. Nah, seperti itu teman-teman. Ada selang dari berbagai macam ukuran. Insya Allah nanti kedepannya juga kita akan bahas. Nah, lanjut ke ini, ada sambungan seperti itu, sambungan. Nah, sambungan paralon dari ukuran setengahan sampai ukuran 3/4. Ini ada semua teman-teman. Nah, seperti itu, 1 in. Terus lanjut untuk gergaji dari berbagai macam merek. Ini yang kami keluarkan hanya kecil, sebagian ada di rak sana. Ada palu-palu seperti ini, sendok semen, cetok kalau di sini orang menyebutnya. Nah, seperti itu. Ada pompa air untuk semprot tanaman hias juga ada, roda-roda itu, pembersih keramik ada juga, obat juga ada, bacor teman-teman. Ini agak bener, roda-roda seperti itu juga ada, gosokan dinding juga ada, itu lamir, lem dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Terus lanjut ke sini ada seng galvalum, seng biasa, kawat ram, plastik roll fiber untuk nutup dinding itu, untuk pagar itu juga ada. Lanjut ke ban arko, rak siku seperti ini. Ini perlengkapan pelitur juga ada juga, salah sambungan juga ada situ. Lanjut itu ada mur baut, itu ya sering laku juga kalau di toko kami. Ada perlengkapan sepeda, mungkin pedal, ban, itu spare part sepeda. Ini juga sering, tempat kami sering dicari masyarakat kami sekitar sini. Itu banyak sana, banyak itu ban. Itu juga alat-alat murdek dan lain sebagainya untuk visor dan teman-temannya, baudek, skrup. Ini juga ada sedikit buat pertanian teman-teman. Nah, seperti ini alat untuk kompor gas. Nah, alhamdulillah sudah pada habis semua. Itu alat-alat seperti itu, alat kompor gas kita juga menyediakan. Ini untuk alat-alat teknik sedikit-sedikit juga kita sudah menyediakan juga. Obeng gergaji, skrup
Nah, seperti itu teman-teman. Ini alat plotter untuk profil, mesin profil, mata profil, dan alat pertukangan. Alhamdulillah sedikit-sedikit juga ada lakban, kikir-kikir, dan lain sebagainya. Itu mata bur. Nah, mata-mata bur seperti ini, keran-keran, ya hal yang pokok sebuah toko bangunan. Nah, itu juga ada rafia. Ini juga sangat sampai tertinggal karena pada musim panas seperti ini sangat dibutuhkan. Ada polybag juga ada. Pokoknya nanti teman-teman seiring berjalannya waktu pasti akan menemukan gayanya masing-masing dalam menjual sebuah toko bangunan. Nah, ini juga ada perlengkapan kompor juga. Ini kabel-kabel kita taruh sini. Nah, ini juga pompa air. Juga lanjut ke sini ya, seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, itu gunting-gunting dahan, perlengkapan berkebun, pisau potong keramik dan teman-temannya, gembok. Lanjut, kita ulangi lagi untuk lainnya seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ada gunting-gunting, alat-alat pertukangan, alat-alat tukang untuk teknik teknis, ada juga untuk kunci-kunci, itu ada tarian, sorry itu tarian pintu, engsel lemari dan lain sebagainya, kunci lemari, gembok kecil, itu juga perlengkapan permebelan ada semua, benang, slot tarian begitu besar seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu, gergaji salah satunya kita temukan di sini, kapi pelamir, sarung tangan, itu grendel yang panjang-panjang ada semua, itu gergaji semua. Nah, seperti itu teman-teman, siku tukang. Kembali ke situ ada visor dan teman-temannya, skrup lagi, meteran, kita syuting dari sini, keran-keran dan perlengkapan sanitari lainnya ada semua. Nah, itu ada stop kan juga ada teman-teman. Lanjut kita ke situ. Nah, itu ada kawat ram untuk menyaring pasir, ada kalsi plus 1x1 untuk atap, ada juga rel gorden juga ada, itu ada bagel untuk mengenam besi. Di sini ada perpakuan. Nah, ini macam-macam paku seperti ini dari berbagai macam ukuran ada semua. Itu ada baut-baut untuk sambungan belandar atau kayu kuda-kuda atap rumah. Itu sambungan pipa-pipa yang besar, geni, over shock, T, shocknya dari berbagai macam ukuran. Nah, di sana ada pralon, alhamdulillah sudah mulai habis karena ini juga tidak mau stok yang banyak. Di situ ada kawat, ada genteng kaca, itu ada triplek, sana ada triplek, ini besi. Alhamdulillah juga sudah mulai habis. Itu teman-teman, ini salah satu tripleknya dari berbagai macam ukuran juga. Kita letakkan situ. Terus ini juga ada list kayu, berbagai macam profil, ada yang segitiga, ada yang lurus, berbagai macam ukuran juga. Itu ada plastik gelombang yang panjangnya bervariasi. Nah, itu seng gelombang juga. Terus itu agak backlight, itu ada galvalum dari berbagai macam ukuran juga. Ini kaca yang dulu kita sempat ngevlog di sini, kacanya, kaca sudah
Untuk kaca sudah mulai habis juga, itu ada kloset seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, ini ada peralatan listrik. Nah, ada bolam, ada saklar, fitting, perkabelan. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh, maaf ini tempatnya agak amburadul, sering ditata tapi ya akhirnya kayak gitu lagi, sering tata akhirnya kayak gitu lagi. Nah seperti itu teman-teman. Nah seperti itu, dia ada amplas juga. Ya beginilah kondisinya teman-temanku, sobat-sobatku yang akan memulai usaha atau bangunan. Seperti amplas, ini alat-alat tekniknya seperti ini. Alat-alat listrik, sorry, alat teknik di toko lain, alat-alat teknik. Itu teman-teman, ada baterai, ada bolam, ini kabel, itu ditata. Demikian teman-teman, kurang lebihnya barang-barang apa saja yang terdapat di sebuah toko material. Mungkin bagi teman-teman yang akan memulai usaha, gambarnya seperti itu. Ya mungkin ini hanya sebagian kecil. Nanti kalau teman-teman para wirausaha muda mau membuka, pasti seiring berjalannya waktu nanti akan akan tahu sendirilah barang apa saja, detail-detailnya barang-barang yang sering laku di daerah Anda semua apa saja, pasti juga akan tahu. Dan yang penting kan yang dibutuhkan masyarakat itu apa, kan yang tidak mungkin daerah A sama daerah B sama, itu kan nggak mungkin, pasti juga akan berbeda-beda. Tapi saya yakin secara garis besar sama, saya garis besar. Oke teman-teman yang mau memulai jangan takut, silahkan segera memulai, tapi juga dengan harus dengan perhitungan yang matang juga, tidak asal membuka tanpa ada skill keahlian, nanti ya malah kita terjerumus, nggak bisa berkembang atau sesuai dengan keahlian. Seiring berjalannya waktu, skill dan keahlian Anda pasti akan terasa, entah nanti di usaha apapun. Untuk kami kan hanya untuk bangunan, tapi untuk teman-teman yang mau buka usaha lain atau bengkel atau toko kelontong atau laundry atau apa, terserah, itu nanti pasti jenengan semua, Anda semua pasti sudah mempunyai bekal dasarnya dan tinggal mengembangkan, tinggal keulatan jenengan dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang penting jalankan aja, bismillah, jalankan, nggak apa-apa. Yang penting ya memang kata-kata pakar-pakar ekonomi, pokoknya berjalan, itu bener juga. Tapi kan juga harus dengan sebuah modal juga, nggak asal kita jalan itu kan enggak. Nah, oke teman-teman, semoga perkenalan kami ini bermanfaat bagi jenengan semua. Yang mungkin nanti ke depannya seperti yang saya janjikan di prolog awal, kita akan membahas tentang detail-detail sebuah di toko bangunan apa saja. Nanti kita coba mengulasnya. Ya mungkin nanti akan sama, kalau dengan dagangan lain mungkin sama, kan barangnya kan sama. Bedanya kalau di toko bangunan kan barangnya tidak cepat busuk, jadi keuntungannya itu. Kalau kenaikan harga, ya kadang dapat kenaikan harga. Kalau ada keturunan harga, ada penurunan harga mungkin ya ada, tapi ya sedikit sekali, minimal stabil. Kalau jualan makanan mungkin ini dijual, besok harus segera laku, kalau enggak kan berbasi. Nah kelebihnya itu teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe di channel kami, silahkan dukungannya, subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar channel kami bisa berkembang, biar kami bisa membagikan sebuah kebaikan pada jenengan semua. Semoga rakyat Indonesia lebih berkembang lagi, lebih mandiri lagi, tidak tergantung pada bangsa lainnya. Itu kan harapan kita semua. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini bermanfaat.